3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi kali ini bersama saya Bapak Muhammad Hamzah yang diberikan tugas mengajar Al-Quran dan fikih ibadah. Pada hari ini kita akan memasuki materi pelajaran kita. Tapi sebelumnya, mengapa kita perlu memperdalam belajar Al-Quran dan fikih ibadah? Karena apapun profesi kita sebagai umat Islam, harus kita belajar Al-Quran, mampu baca Al-Quran, apalagi sampai bisa menerjemahkan. Karena kita sadari bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita umat Islam. Sangat disayangkan apabila kita umat Islam yang punya pedoman hidup Al-Quran tapi tidak bisa baca Al-Quran. Dan juga ibadah, terutama sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan sampai kita umat Islam tambah usia malah tidak bisa beribadah. Seharusnya tambah usia harus meningkat tingkat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anak pentingnya Al-Quran. Ya, jadi apapun nanti profesi kita kerja dimanapun, ya tetap kita berpegang pada Al-Quran dan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu pegangan hidup kita. Namun pelajaran Al-Quran yang dapat saya berikan pada hari ini yaitu pengenalan huruf hijaiyah. Mungkin sudah ada yang mengenal apa itu huruf hijaiyah. Yaitu kalau kita belajar bahasa Indonesia, alfabet, ya alfabet. Itu dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, ze, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ren, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Itulah huruf-huruf hijaiyah. Mungkin kalau ada yang sudah belajar Iqra, ya itu di Iqra, kalau nggak salah Iqra 5 sudah diperkenalkan yang namanya huruf hijaiyah, huruf ejaan, ya kita bilang huruf ejaan. Dari alif sampai ya itu huruf hijaiyah. Kalau awal-awal kita belajar qiraat, kita belajar Iqra, buku Iqra, itu kita belajar alif, tidak dibaca alif tapi a. Nah ini kadang-kadang orang sudah selesai belajar Iqra 6 selesai, baca Al-Quran sudah beberapa juz, tapi ditanya ini huruf apa? Huruf ja. Nggak ada huruf ja, adanya jim. Huruf ma, nggak ada huruf ma, ya adanya huruf mim. Ya, ini huruf apa? Huruf na, nggak ada huruf na, yang adanya huruf nun. Nah itu perlu dipahami ya. Itu huruf-huruf hijaiyah, jangan sampai nggak hafal ya. Apalagi udah SMK nih, ya jangan sampai tidak hafal huruf hijaiyah. Ya anakku sayang, ini hari Sabtu. Untuk selanjutnya kita belajar hafalan zikir. Kita mengenal istilah, ada baca namanya basmalah, itu bismillah. Ya basmalah itu kita mulai dengan bacaan basmalah, yaitu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan ada kata lagi hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu hamdalah. Jadi kalau kita
melakukan suatu pekerjaan diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Ya, hamdalah itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya materi kita. Untuk selanjutnya kompetensi mahfuzot. Ini kita belajar ayat yang namanya ayat tauhid. Ayat tauhid yaitu ayat yang berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak-anak sekalian sudah hafal ayatnya. Sekali lagi, ayat tauhid yaitu ayat yang berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal misalnya atau mungkin udah hafal, Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat kita mohon pertolongan. Lam yalid walam yulad. Nah ini ya, lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya, tidak seperti agama-agama lain, mungkin Tuhannya ada yang lahir, ada anak Tuhan. Kalau ada anak Tuhan kan berarti ya Tuhan itu melahirkan. Tidak, kalau kita umat Islam 100% tauhid, yakin Allahu ahad, Tuhan Maha Esa, satu, tidak ada duanya. Ya, satu, tidak ada duanya. Ini jangan sampai nggak hafal nih, Qul huwallah. Ya, Qul huwallah jangan sampai tidak hafal. Nanti ditanya, apa ayat tentang keesaan Allah? Bingung. Ya, jangan. Kita langsung Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang menyamainya, salah satu. Semua makhluk tidak ada yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan Allah seperti apa. Nanti jatuhnya kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ini dihafal, jangan sampai tidak dihafal ya. Untuk selanjutnya materi hafalan Al-Qur'an ini nanti harus di store. Ya, divideokan. Walaupun sudah SMK, di sini kita tingkatkan lagi bagaimana nanti hafalannya, makhraj hurufnya ya. Jadi yang gampang aja nih dulu sebelum kita meningkat ke pelajaran yang lain, yaitu hafal surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Sambil diperhatikan makhraj hurufnya, sambil diperhatikan ilmu tajwidnya. Ya, mungkin sudah belajar dulu di Sanawi atau di SMP atau mungkin di pengajian di SD-nya. Ya, ini dihafal dengan sebaik-baiknya dan dihafal sesuai dengan bacaan. Kalau perlu pakai lagu. Wah, ini ya. Udah terlalu tinggi dah. Yang penting makhraj hurufnya pas. Jangan sampai nanti dari SMK Bina Insan Mandiri baca Qur'annya masih berantakan, bikin malu aja. Dari SMK BIM kok bacanya begitu. Siapa sih gurunya? Waduh, malu kita gurunya dia. Jadi nanti saya mau lihat nih, satu, hafalannya bagus atau tidak. Yang kedua, untuk hafalan yang kedua yaitu surah Al-Falaq. Ya, ini banyak nih yang pada masih salah nih Al-Falaq. Nanti saya mau lihat nih ya, yang jelas hafalannya, hurufnya yang jelas ya, Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Nanti saya mau lihat hafalannya. Terus yang ketiga Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas kalau nggak bisa, waduh, subhanallah deh, bikin malu aja nih kalau anak SMK surah Al-Ikhlas nggak hafal. Ya, nanti dihafal dan disesuaikan dengan disesuaikan dengan hurufnya yang lepas dan juga ilmu tajwidnya ya, yang baik dah ya, dengan baik dan benar gitu ya, baik dan benar. Jadi untuk materi pertemuan pertama, tugas kalian ini nanti saya tunggu bikin video menghafal surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Gampang kan? Tapi awas, masih ada yang salah.
jangan sampai ada yang salah ya bacanya, bikin malu nih. Karena saya meyakini ya, banyak sekarang yang lupa pada baca Quran, sehingga baca-bacaan yang pendek aja nggak dibaca. Kenapa? Banyak main HP mulu, yang main game mulu, akhirnya Al-Quran tidak lupa. Ini awas, lupa baca Quran, banyak main game, akhirnya Allah murka. Setiap hari mainnya game mulu, nggak baca Quran. Padahal kita dari Al-Quran aja, dari kata Al-Quran itu, Al-Quran itu kan bacaan, ya harus dibaca setiap hari. Minimal yang pendek-pendek yang kita hafal. Karena suatu saat kita diperlukan di masyarakat. Jadi imam nggak bisa baca surat, gimana? Akhirnya sholatnya yang seharusnya dikeraskan atau dijahar, disir. Kenapa? Kagak bisa hafalannya. Malu begitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Anak BIM harus pinter baca Quran, harus fasih, harus jelas dan benar. Ya anak-anak, saya tunggu nanti videonya, kirim sampai ya kalau bisa sampai sore dah, saya tunggu ya. Mengingat saya juga nanti harus masih ada tugas mengoreksi hafalan kalian. Ya saya cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa hafalannya, jangan lupa sekaligus tadi tahsinnya, yaitu huruf-hurufnya, huruf-huruf hijaiyahnya yang pas, harus bisa bedakan mana jim, mana zal, ya mana zai, mana zo. Nah itu yang hampir sama, mana sin, mana shin, mana sod. Nah ini jangan sampai keliru ya, harus jelas. Dah demikianlah ya apa yang dapat saya berikan pada hari ini, pertemuan kita pertama. Ya, pertemuan kita pada kali ini saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan karena sehat mahal. Jangan sampai nahan lapar ya, nanti banyak sakit lambung, sakit pernapasan dan lain sebagainya. Berobat mahal ya, apalagi sekarang rumah sakit penuh. Ya, dijaga kesehatan, jangan melakukan hal-hal yang tidak manfaat ya. Carilah kegiatan-kegiatan yang manfaat, apalagi banyak tugas dari guru, kerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.